SMK Pusat Keunggulan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber Ibu Asma Buasa PSS MHU, Widiaswara Ahli Muda dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kabupaten SMK Negeri Bulo, dalam hal ini diwakili oleh para wakil kepala sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati rekan guru dan staf PTD SMK Negeri Bulo. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini kembali kita diperjumpakan dalam agenda workshop pengembangan literasi. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu narasumber di PTD SMK Negeri Bulo dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang meluangkan waktunya pada workshop kita kali ini. Baik, untuk memulai acara ini, selanjutnya yang pertama adalah sambutan dan arahan dari seremonialnya disampaikan oleh pimpinan, tapi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Muhammad Hasbi SPDG RMPD. Dengan hormat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama ucapkan banyak puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya pada hari ini Rabu kita masih dipertemukan dalam suatu kegiatan workshop dalam pengembangan literasi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang Ibu di UPTD SMK Negeri Bulo. Mudah-mudahan pertemuan awal ini menjadi tonggak awal untuk pengembangan literasi kami di UPTD SMK Negeri Bulo. Pertama, saya ucapkan juga mohon maaf sebelumnya, ya, disingkat seharusnya Bapak Kepala Sekolah untuk hadir di tempat ini untuk membuka kegiatan ini. Tapi sesuatu dan lain hal, Bapak Kepala Sekolah juga ternyata mengikuti suatu kegiatan yang jauh lebih penting juga, itu penanaman mangrove yang sudah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Barat. Baik, sekedar informasi pertama Bu bahwa untuk literasi khususnya di kegiatan SMKPK kita di sini itu minggu lalu, untuk 2 minggu lalu itu sudah ada pengembangan literasi, pembentukan komunitas literasi di sekolah kami yang dibawakan oleh Pak Arman misalnya, ya. Jadi untuk hari ini adalah pengembangan, kemudian sekaligus sosialisasi di KPI. Jadi mohon arahannya Bapak Ibu bagaimana kami di SMK Negeri Bulo ini bisa lebih baik ke depan khususnya di bidang literasi. Jadi apa yang saya mau lagi? Sebenarnya ya, untuk kegiatan ini karena saya diamanahkan juga dari MC dan Ketua Panitia Pak Riyadi untuk membuka kegiatan acara ini. Untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pengembangan literasi dan sosialisasi uji kemahiran bahasa Indonesia Rabu 11 September 2024 dinyatakan dibuka dengan resmi. Baik, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hasbi
telah memberikan arahan dan telah membuka secara resmi kegiatan kita. Baik, sebelum mempersilahkan kepada Ibu narasumber izin membacakan uraian kegiatan dan output yang akan kita hasilkan pada workshop kali ini. Yang pertama, pada kegiatan ini pengembangan literasi, pelatihan mandiri melalui PMM. Yang kedua, pembiasaan kegiatan literasi di sekolah, pelaksanaan penerbitan buku karya peserta didik atau guru, lomba keberhasilan program literasi sekolah dengan menyertakan video kegiatan literasi durasi kurang lebih 10 menit. Kemudian melakukan uji kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia di sekolah dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran di berbagai badan bahasa. Adapun outputnya sertifikat topik, jumlah literasi siswa, jumlah buku yang dibaca oleh siswa, jumlah buku yang berhasil diterbitkan, video kegiatan literasi berdurasi 10 menit, dan sertifikat UKBI dari badan bahasa. Ya, jadi selama 3 hari ke depan kami mohon arahan dan motivasi dari Ibu mengenai workshop kali ini. Baik, langsung saja kita harus diadaptasi kepada Ibu narasumber dengan hormat disilakan. Kabelnya ada. Potong di sini deh. Jauh ya. Kalau di sini saya pindah. Di sebelah di sini kapan sih? Pegang gitu. Kita bertukar tempat. Oh iya. Bagus ya, kita bisa seru Sini kan di sini. Baik, ada HP saya. Permisi Pak, saya berdiri Bu, pernah. Iya Bu, kan cuma Pak Hadi sama Pak Dian suka banget saya. Berarti saya harus lewat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyapa dulu Pak Wakasek dua-duanya, Pak Hasbi dengan Pak Riyadi. Ya Pak Riyadin. Kemudian Ibu Purnama. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta workshop pengembangan literasi. Sungguh kebahagiaan buat saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat yang lumayan jauh dari hotel. Tapi melihat Bapak Ibu yang tetap semangat, ibu-ibunya cantik, bapak-bapaknya ganteng, selalu murah senyum, saya capek saya jadi hilang. Ya, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenannya lah sehingga kita diberi kesempatan bertemu di pagi hari ini, insya Allah 2 hari ke depan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di yaumul hisab kelak kita termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, biasanya saya membuka pertemuan itu dengan sebuah pantun, bisa 1 bait, bisa 2 bait. Tolong cakepnya ya. Keras menjangat kulit labu, hamba rasa buah selasih. Senang berjumpa Bapak Ibu dalam workshop pengembangan literasi.
lagi. Ini biasanya 1 bait kalau di sekolah lain, tapi khusus di SMK Negeri Mulo saya tambah jadi 2 bait. Ya. Dahulu ada sekolah Mulo. Lulusannya banyak jadi pejabat. Senang berada di SMKN Mulo, bertemu para guru hebat. Luar biasa. Hebat betul ini. Saya tadi dikasih turun sama Pak Amri ya, di depan sana, terus masuk. Saya sudah lihat ini sekolahnya yang mana? Ini kan sudah ada tempat parkir motor, ada siswa saya lihat. Yang di sini apa di bawah ya? Ternyata dua-duanya saya masuk, ternyata ada masih di bawah lagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang maka tak. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama selama kurang lebih 2 hari. Jadi hari ini, kemudian besok, dan untuk hari ketiga nanti ada sosialisasi dan simulasi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ini narasumbernya lain lagi, tapi tetap dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum memperkenalkan lembaga, saya perkenalkan ini dulu. Kalau saya memperkenalkan diri, kita sudah mulai berliterasi Bapak Ibu, literasi kebahasaan khususnya. Jadi nama lengkap saya, perkenalkan, Asma Buah Sape. Bapak Ibu, ini satu kata ya, 12 huruf. Beda ganti huruf, beda suku kata, beda kata. Ini satu kata 12 huruf. Berarti kalau satu kata tidak boleh pakai spasi, harus dirangkai. 12 huruf. Asma Buah Sape tadi Ibu Purnama menyebutnya alhamdulillah sudah pas, tidak perlu 3 bulan. Biasa kalau yang baru pertama kali bertemu dan pertama kali menyebut nama lengkap saya biasa agak meleset sedikit, ada mengucapkan Asma Buas Sape. Waduh, kasihan sekali saya dikatakan Buas. Ada yang menyebut Asma Buas Sape, ada yang mengatakan Asma Buas Sape. Jadi mungkin belum familiar nama saya di masyarakat. Tapi sebenarnya kalau orang Sulsel pasti sudah biasa dengan kata-kata ini. Jadi nama saya itu ada historinya Bapak Ibu. Jadi nama saya sebenarnya berasal dari 3 kata. Tapi bapak saya almarhum kebetulan guru bahasa Indonesia, beliau senang merangkai kata menjadi sebuah kata baru yang penuh dengan makna. Jadi nama saya itu dari kata Asma Buah Sape. Ada orang Bugis? Ada. Ibu dari mana Ibu? Sidra. Pak Amri juga kan orang Pindrang sekampung saya. Selebihnya orang Polman. Ya, kalau orang Polman ada kata sape dalam kosakata bahasa Mandan, ada artinya apa? Oh sama sih dengan orang Bugis. Kami juga orang Bugis sape tersangkut. Jadi makanya saya minta nama saya disebut dengan pas karena sape dengan sape punya makna yang sangat berbeda. Sape tersangkut, sape robek kalau di kampung saya. Jadi beda sekali. Sape robek, sape tersangkut. Nah, jadi sape tersangkut. Kata buah, sebenarnya kata buah, tapi kan kurang keren kelihatan kalau buah sape. Jadi bapak saya menghilangkan huruf A menjadi buah sape. Kemudian, jadi di pikiran almarhum bapak saya itu hari kalau kemana-mana dipanggil buah sape. Oh kayaknya unsur ke daerahnya terlalu kelihatan. Dicarikanlah sebuah nama panggilan, Asma dari bahasa Arab. Asma artinya nama. Kalau buah sape, buat tersangkut. buah tersangkut. Kalau begitu Asma buah sape, nama buah tersangkut. Nah itu arti kalau makna leksikalnya, makna kata. Tapi setelah diramu menjadi 3 kata menjadi 1 kata, muncullah sebuah pekerjaan baru. Jadi harapan bapak saya dengan menyandang nama Asma Buah Sape, harapannya ketika saya pertama kali bertemu dengan seseorang, nama saya akan nyambung di hati untuk selamanya.
Jadi sebuah nama, maknanya sebuah nama yang sekali dikenal akan nyambung di hati untuk selamanya. Jadi jangan sampai hari ini kita bertemu, berkenalan, di lain waktu tidak kenal lagi, berarti harapan itu pupus. Tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi Asma buah sampai sebuah nama yang sekali dikenal akan nyambung di hati untuk selamanya. Tapi ada juga historinya. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu 7 orang bersaudara. Kakak pertama itu perempuan, tapi belum usia 2 tahun meninggal. Yang kedua lahir laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, yang kelima perempuan, tapi belum 2 tahun meninggal lagi. Jadi ketika ibu saya hamil, bapak saya besar-besar perutnya, mudah-mudahan nanti yang di perut ini perempuan. Kalau perempuan, alhamdulillah supaya dia bisa tidak seperti 2 kakaknya, mudah-mudahan ibarat buah di pohon, dia nyangkut. Tetap dalam keadaan sehat walafiat dengan usia panjang yang berkah, diberi nama sampai tersangkut, buah yang tersangkut. Kemudian alhamdulillah lahir saya sebagai anak ke-6 perempuan, langsung dilabeli nama buah sampai. Tapi kalau di sekolah dipanggil Asma, nama panggilan. Bapak saya masih mau anak lagi 1 perempuan, lahir hamil lagi ibu, anak ke-7, tapi yang keluar laki-laki lagi. Jadi saya paling cantik di rumah dalam keluarga inti. Sekarang sudah punya suami, punya 2 anak, masih paling cantik karena semua di rumah laki-laki. Jadi mungkin karena selalu di lingkungan laki-laki, merasa dilindungi, merasa dimanja. Jadi di usia sudah 50 tahun, saya masih kayak anak-anak dalam pembawaannya. suka main-main lah. Jadi ketika bertemu dengan teman SD di Pinrang, SMP, mereka kok kayak masih kecil terus, kurang bahagia kan? Tapi biasa kalau ibu-ibu kan sudah banyak uangnya, sudah kesana kemari, sudah besar ini ya, sudah ya tampil ibu-ibu lah. Tapi karena saya gitulah, dimanja-manja terus di rumah, dimanja sama suami, dimanja oleh kedua anak, ya begitulah. Jadi selalu bawanya kayak anak-anak, mau tersenyum, mau ketawa, mau main-main. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya dulu tes di Makassar. Saya TMT-nya 1 Desember 2001. Saya tes di Makassar, tapi ketika keluar SK saya tempatkan di Provinsi Papua. Balai Bahasa Provinsi Papua Barat, bertempat di Kota Jayapura. Jadi kantor kami, saya pegawai vertikal Bapak Ibu, kantor saya di Jalan Rawamangun, Dak Senapati, Jakarta Timur. Dak Senapati Barat, Jakarta Timur. Tapi karena kami mau wilayah 34 provinsi ya, sekarang kan Papua sudah pemekaran 5 kabupaten, tapi mereka belum punya balai. Jadi kantor kami hanya 1 di provinsi, tidak ada di kabupaten, tidak di kota Madia, hanya di kota provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi kalau kantor saya itu di Makassar, di Jalan Sultan Alauddin, Talak Salapang, depannya Universitas Muhammadiyah Makassar, di sampingnya Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pelestarian Kebudayaan. Kami 7 UPT termasuk dari KPTK, BPGP, BPPMP, Arkeologi, BPK itu 1 dalam naungan Kemendikbudristek. Jadi UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian saya 19 tahun di Papua. Saya di Balai Bahasa Provinsi Papua itu selama 19 tahun, dari tahun 2001 TMT-nya sampai tahun 2020. Saya pindah ke sini di tahun 2020 pas itu Corona. Jadi lockdown Papua itu tanggal 26 Maret, saya tiba di sini 25 Maret. Jadi hampir tertinggal di Papua selama lamanya 1 tahun, itu tidak ada aktivitas sampai 2 tahun. Ya. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi orang di Makassar di kampung di tempat bertugas. Saya di kantor. Jadi kalau Pemda itu
ada namanya, kalau di sini kan ada kepala sekolah, ada wakasek bidang kesiswaan dan sebagainya. Kalau kami di Balai Bahasa itu bukan, kalau di Pemda bidang, ada kepala bidang, ada kasih. Kalau kami itu namanya ketua tim kerja kelompok kepakaran dan layanan profesional KKLP. Nah, kalau terkait dengan literasi tanggung jawab saya. Jadi apapun yang berbau literasi tanggung jawab saya. Kemudian untuk Ibu Nana yang hari Jumat itu beliau koordinator kelompok kepakaran dan layanan profesional uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi kami pakar di bidang masing-masing. Kemarin di Toraja Utara, Pak Sul mungkin yang SMKP kenal, Bu, kenapa tidak kita sekalian kah? Karena saya 2 hari di sana berdatang lagi Nana. Oh, kami di Balai Bahasa itu punya kepakaran masing-masing. Kami paham dengan bidang KKLP yang lain, tapi untuk mendalami lebih jauh itu kami punya kepakaran masing-masing. Tidak bisa mengintervensi, membawakan secara khusus, kecuali kalau yang bersangkutan berhalangan, baru kami bisa menggantikan seperti itu. Kemudian jadi nama kantor kami Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah ada yang pernah dengar? Belum? Aduh sayang sekali ya, padahal banyak kegiatan kami itu diumumkan di Instagram Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau begitu pada kesempatan ini mohon Bapak Ibu mengikuti, menyukai dan membagikan Instagram Balai Bahasa Provinsi Selatan. Karena lusa foto Bapak Ibu akan tampil di Instagram Balai Bahasa dan akan dilihat oleh seluruh pengikut Instagram kami di seluruh Indonesia. Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Ya, nanti tolong ini ya. Kami Badan Bahasa itu punya tupoksi melakukan pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, termasuk dalamnya literasi. Nah, kalau ada kegiatan terkait dengan kebahasaan dan kesastraan itu menjadi tanggung jawab dan ada undang-undangnya, Pak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu ada membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara dan laut kebangsaan. Cuma kalau melanggar undang-undang belum ada sanksinya, karena kapan ada sanksinya penuh penjara. Karena saya yakin di sini juga pasti banyak masih melakukan pelanggaran kaidah kebahasaan. Ini kan pengembangan ya, pengembangan literasi, khususnya literasi kebahasaan. Yang namanya pengembangan atau penguatan itu sudah ada dasarnya. Ada dasar, ada pondasi yang mau dikembangkan dan dikuatkan. Saya mulai dulu sejauh mana yang mau dikembangkan dan dikuatkan ini, terutama literasi kebahasaan. Jadi itu ya, jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara dalam kebangsaan. Itu tugas kami dari Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi memberikan tugas kepada kami untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Tadi yang disebutkan sama Pak Hasbi, Pak Arman ya. Pak Arman, jadi bulan lalu kalau tidak salah akhir bulan 14, 16, 17 Juli kami ada pertemuan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polman. Itu kami mengumpulkan para pegiat literasi, termasuk Pak Arman dengan TBN Allo-nya, sama dengan Pak Tamrin dari Majene, rumah baca naskah Manggewilu itu. Jadi kami memberikan bantuan, namanya bantuan pemerintah bidang literasi kepada 340 komunitas, masing-masing komunitas mendapatkan bantuan 50 juta. Nah, itu yang 2 itu, yang di Sulbar. Jadi dari Sulbar ada 4 yang mendapatkan, Pak Naharudin juga sama Pak Sapri 1. Jadi itu. Nah, salah satu anunya Pak, untuk memanfaatkan 250 itu harus ada kegiatan, termasuk mungkin beliau kembali ke sini untuk penguatan literasi. Seperti Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan penyuluhan, ada kegiatan lomba, itu nanti bisa dibuka di Instagram. Siapa tahu Bapak Ibu bisa ikut. Saya Bapak Ibu, jabatan saya selain jabatan yang tadi sebagai Ketua Tim Kerja KKLP Literasi, dalam jabatan fungsional saya sebagai Widya Bahasa Ahli Muda. Untuk tahun depan, siapa tahu ada Bapak Ibu yang berminat bisa mengikuti uji kom untuk menjadi Widya Bahasa Ahli Muda. Lumayan Bu tunjangannya. Kalau bisa mati itu 10 juta per bulan. Ayo. Jadi tahun depan baru dibuka. Tahun ini masih internal Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa. Dan untuk tanggal 20, makanya kami Pak tidak melayani
SBM KPK untuk tanggal 23 sampai 28 karena itu uji kom yang kenaikan jenjang. Yang pertama naik ke muda, yang muda mau naik ke madya. Kemudian yang dari luar mau pindah jabatan ikut juga. Jadi tapi masih dalam bentuk pada pengembangan dan pemberian bahasa. Tahun depan baru bisa guru. Semua bisa ikut dari dinas pemerintah jadi menjadi pejabat fungsional. Seperti itu. Ya silakan kalau dia berminat. Gini aja, kalau sudah ikuti, jadi Bapak Ibu kami punya Trigatra Bangun Bahasa. Jadi kami diminta untuk membina, mengembangkan, melindungi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Ada Trigatra Bangun Bahasa yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu dan kami mohon menjadi perpanjangan lidah untuk Bapak Ibu sampaikan ke siswanya. Kalau bisa ke masyarakat, ada 3 Trigatra Bangun Bahasa. Nanti mungkin bisa diikuti ya, nanti ditularkan ke siswa. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi kalau kami memiliki ada gerakannya begini, ya kalau saya mengatakan Trigatra Bangun Bahasa, Ibu bilang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Mungkin tidak apa-apa ya berdiri dulu supaya bisa mempraktikkan. Ada oke? Supaya ini juga hilang ngantuknya pagi-pagi ini kan biasanya apa ya? Apalagi udara sejuk. Saya ulangi dulu ya Bapak Ibu, mungkin bisa direkam nanti ya supaya bisa Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan Trigatra Bangun Bahasa, Bapak Ibu mengucapkan dengan gerakan, satu gerakan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Masih perlu diulang atau sudah mantap nih? Sudah ya? Oke deh. Utamakan ya, utamakan ini satu, utamakan, lestarikan, kuasai. Salam literasi, ini salam literasi. L. Baik, bisa kita mulai? Saya mulai dari sampai ada masih belum fokus. Kalau belum fokus berarti masih salah gerakan dan masih salah ucap. Banyak sekali. Ya. Kenapa? Pak Hasbi sudah hafal. Pak Rianin sudah hafal. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Baik, kita bisa mulai ya. Ya, baik, sudah bisa mulai ya. Trigatra Bangun Bahasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, luar biasa. Silakan kita kembali. Satu kali langsung hafal ya dengan gerakannya. Ya masih muda ya. Yang paling senior ini kemana? Yang paling senior siapa? Paling senior jangan paling tua. Kalau Pak Rianin? Paling senior tapi bukan paling tua. Oh, paling senior bisa bukan paling tua. Masuk tahun 2010 ya Pak di sini? Yang paling senior umurnya siapa? Yang mana? Ibu atau Bapak? Ibu siapa? Bu Ani. Ibu Ani. Ibu Ani sekarang ulang tahun yang keberapa tahun 2024? Ulang tahun 5. Yang termuda? 4. Oh luar biasa, udah 54 ya. Jadi 6 tahun lagi pensiun. Insya Allah. Ibu Ani berarti tahun kelahiran tahun 2070. Oh iya. Kalau Pak Ibu Ani ini, kalau Pak siapa ya? Pak Musimin. Pak Musimin sekarang ulang tahun yang keberapa? Ya baru 46. Masih muda. Masih muda Pak Musimin, baru 46, masih lebih tua saya. Setelah Ibu Ani ada yang lebih senior lagi dari segi umur. Oh Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Bu Fitri. Sekarang ulang tahun yang keberapa Ibu? Masih ada itu. Ibu Fitri tahun 2024 ulang tahun yang berapa? Masih muda. Masih muda.
tahun yang berapa? 39. 39. Betul 39. Ada yang di bawah 39? Oh, Pak siapa? Pak Supri. Ulang tahun yang ke? Oh, Masya Allah. Masih bujang ya? Oh, masih bujang. Ada yang masih gadis? Ternyata Ibu Purnama. Ibu? Bukan gadis. Nanti kita bahas ya apakah penggunaan diksi mantan untuk Fitri sebagai mantan gadis tepat. Masih gadis kan? Dengan ibu siapa? Mbak Nona? Miss Fatima, berbahasa Inggris. Oh, Ibu Fatima sama Ibu Purnama. Ya? Miss harga. Ada yang tanya harga. Miss Fatima belum ketemu sama Pak. Bisa jadi momen ini. Ternyata di ruangan ini ada yang masih belum saling kenal ya. Balas harga. Baru. Yang mana yang baru bergabung? Oh, baru berapa lama? Oh, baru muncul lagi. Wajah lama sebenarnya ya, di sini baru muncul lagi. Makanya Pak Supri, Pak Supri baru ketemu. Bisa lanjutkan Pak nanti. Oh, di sini. Ada ya. Semakin mau penjelasan, penjelas. Pak Supri jangan tutup. Jangan lagi melangkah. Ada yang bersemu merah pipinya. Ada yang baru tahu tuh? Waduh, ternyata maaf ya, belum tahu kalau ternyata sudah ada. Sudah ada tanda petik ternyata. Ini juga masih sendiri. Oh, masih? Sendiri di sini atau memang sendiri aslinya? Tidak, seperti kepala kami namanya Dr. Gajar Harimansyah itu dia bujang. Kalau di Makassar, bujang lokal karena istrinya ada di Semarang. Jadi kami selalu memperkenalkan beliau sebagai bujang lokal. Jadi hanya di Makassar beliau sebagai berstatus sebagai bujang. Kalau Pak siapa lagi Pak Mulyanto memang bujang ya? Ya? Sering temen ya bagaimana kelihatannya? Bujang lokal juga. Tambah gelarnya Pak, bujang lokal, bujang laku. Jangan tahu bujang laku Pak, Bu. Kalau aku gitu. Baik Bapak Ibu, saya kira perkenalan tentang pribadi dan lembaga kami atau ada yang kurang jelas sebelum kita mulai materi. Jadi sebenarnya dari awal perkenalan kita sudah berliterasi. Literasi itu santai, tidak ada seperti ilmu eksakta harus apa namanya. Kita serius tapi santai tapi serius. Sersannya serius tapi santai, ada akronim. Baik, sudah ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini kan penguatan literasi. Walaupun di sini dia istilahkan dengan pengembangan. Jadi kami itu mengadakan penguatan literasi di 1772 SMKPK. Tapi dibagi dalam 34 provinsi. Itu semua narasumbernya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tapi khusus untuk di daerah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi di provinsi masing-masing. Nah, untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, karena kami punya wilayah kerja 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itu narasumbernya untuk penguatan literasi dari Balai Bahasa. Nah, tadi saya sampaikan kalau
sesuatu mau dikuatkan, berarti sudah ada. Pondasinya sudah ada dasarnya. Apakah mau dikembangkan atau mau ditingkatkan, harus jelas. Nah, saya mulai dulu, khusus untuk literasi kebahasaan. Santai ya. Nah, saya bertanya dulu. Tidak apa-apa ya saya menyebut nama supaya lebih akrab. Tidak usah takut, tidak enak ditunjuk tapi tidak bisa menjawab. Saya itu selalu menekankan ke siswa, kalau saya mengajar siswa, lebih baik salah karena belajar daripada tidak pernah salah karena tidak pernah belajar. 2 kali 2, ada yang tahu? Ada yang pernah salah menjawab? Tidak pernah salah saya. Kapan menjawabnya? Tidak pernah. Ya jelas kan tidak pernah salah karena tidak pernah menjawab. Itu kalau siswa. Apalagi kalau guru mungkin nanti bisa jadi memancing berpikir kritis siswa dengan memberikan soal-soal yang memang memancing sifat kritis mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa salah ketika mereka belum memberikan jawaban yang tepat atau melakukan tindakan yang tepat. Nah, yang paling depan dulu, Ibu, siapa nama Ata? Dahliana. Dahliana, ya. Ibu Dahliana, ngajar di sini guru apa? Guru matematika. Oh, guru matematika, mau jago matematika. Ibu, kalau misalnya kita datang, kan biasa di kelas itu untuk menandai bahwa siswa sudah hadir kan ada daftar. Kita biasa mengatakan apa kalau sudah isi ini? Sudah isi Daftar ya? iya, kita bilang apa? Absensi. Ya, kalau Ibu Dahliana sudah kisi daftar, sudah kisi sudah ki absensinya. Begitu nih? Kalau saya Bu biasanya yang tidak hadir hari ini siapa? Tidak hanya di sini siapa. Tapi untuk mengisi lembaran itu kita bilang sudah absensi. Kami di sini Bu, absennya itu ada isinya itu ada absen dengan daftar jadwal mata pelajaran. Biasanya saya cek dulu sudah isi absensinya. Ya. Kemudian kan kadang ada siswa yang bahasa mahasiswanya absen kan nggak dulu. Oh iya, absen kayak dulu nih. Iya. Jadi dicek kembali lagi. Baik, terima kasih Bu Dahliana. Ibu guru cantik sudah menjawab, yang ganteng lagi saya. Siapa yang mau berbagi praktik baik ketika mempersilahkan? Kita mau dulu komentar. Kita ditanya ada apa kalau saya sudah bersama dengan Bu Dahliana, sudah makin absen ya? itu cuma Kebetulan saya staf, tapi baru ini diamanahkan sebagai bendahara, Bos. Dia tidak mengajar, tidak mengajar. Yang mengajar yang mengajar juga. kok jadi tidak ada mengaku mengajar? Baik. Pak Hadi, Pak Malikul ya? Iya. Ya, kalau Pak Malikul biasanya panggilannya siapa Pak? Ikul. Ikul. Iya. Oh iya Pak Ikul. Biasanya kalau meminta pertanyaan dari siswa sudah isi kianu yang daftar hadirnya kita tak bilang apa. Selalu sama dengan Ibu Dahliana. Sudah di absensi dah atau gimana? Saya bilangnya izin Bu. Saya bilangnya gini. Daftar hadir sudah diisi belum? Kayak gitu. Tapi ya sebenarnya saya yang absen biasanya. Tapi saya bahasanya daftar hadir. Karena kalau absen kan mungkin yang nggak masuk ya. Baik. Terima kasih Pak Ikul. Jadi saya kira mungkin saya yakin tidak hanya di sini tapi di instansi pemerintah manapun, apalagi mungkin termasuk swasta yang mendominasi suka bertanya sudah mati absen? Sudah mati absen? Hadir di absen. Ada yang berbahasa Inggris? Miss Fatima ya? Iya, absen tidak hadir. Ya, absen dari bahasa Inggris. Jadi salah satu yang menambah kosakata bahasa Indonesia dari bahasa asing, dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, kemudian dari bahasa daerah Jawa, Bugis, Papua dan sebagainya. Nah, untuk kata absen itu berasal dari bahasa Inggris, absent. Artinya tidak hadir. tidak hadir. Jadi kalau kita bilang sudah mati absen, sudah mati tidak hadir, betulkah maknanya? Yang tidak hadir siapa? Bisa kita pas sekali Pak Ikul bilang kita isi daftar Yang hadir. absen siapa? Oh. Kalau kita memilih pilihan kata sudah mati absen, jangan di sini Bu, di kantor balai bahasa saja yang belum, maksudnya pegawai baru ya, yang belum terlalu paham kaidah kebahasaan. Saya belum absen. Kok belum absen? Artinya belum apa?
Nah, yang seperti ini yang perlu dibenahi. Kalau yang hari ini masih menggunakan diksi absen untuk menunjukkan daftar hadir, maksudnya kita pilih. Jadi kalau absensi itu perihal ketidakhadiran, kalau presensi perihal kehadiran. Lembarannya namanya daftar hadir. Jadi misalnya sudah isi daftar hadir, atau kalau mau yang singkat sudah presensi, seperti itu. Ada apa-apa Pak? Yang penting kita tidak menyebutkan absen yang maksud yang hadir. Loh, kok yang tidak hadir angkat tangan? Nanti ada penampakan Pak. Tidak hadir tiba-tiba muncul. Saya tidak hadir padahal di rumah. Ya seperti itu ya. Nah ada lagi, misalnya ini yang perlu segera dibenahi. Kalau masyarakat umum yang menggunakan sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi kalau dalam lingkungan akademik yang menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah atau makna sebenarnya, perlu pembenahan. Misalnya Pak Mulyanto janjian sama Ibu Dahliana. Tidak apa-apa gitu. Tetangga jadi. Ibu Dahliana bilang ke Pak Mulyanto, Pak, kita mau ada kegiatan workshop pengembangan literasi. Itu di jadwal pukul 8.30 mulai. Jadi Pak Mulyanto datangnya sudah di aula ya, pukul sebelum pukul 8.30 lah. Ternyata kenyataannya Pak Mulyanto tiba di sini pukul 12. Akhirnya Ibu Dahliana kesal. Terus Ibu Miss Fatima bilang, siapa nama panggilan Bu Dahlia? Bu Nana. Oh sama namanya. Besok yang datang kami. Bu Nana, itu Pak Mulyanto sudah datang. Terus Ibu Nana bilang, acuh kami deh. Saya kesal sama Pak Mulyanto. Diminta datang pukul 8.30, ternyata datang pukul 12.00. Bagaimana penggunaan kata acuh pada pilihan kata Ibu Nana? Ada yang bisa merespons? Ya bukan respon ya, respons. Yang baku itu respons. Terakhirnya pakai S. Itu yang baku. Tapi kita bilang acuhkan nih deh, acuhkan nih. Kita bilang kan kesal gitu, acuhkan nih Pak Mulyanto. Diminta datang pukul 8.30, ternyata tiba di sini pukul 12.00. Nah bagaimana penggunaan kata acuh? Ada yang bisa memberikan pendapat? Sebutkan nama tabu, jelaskan supaya ada yang dengar. Ibu Fitri. Orang Sastra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak situasi yang diberikan oleh Ibu tadi, bahwa Bu Nana mengatakan acuhkan nih. Sebenarnya acuhkan itu tidak tepat diletakkan di situ, karena acuhkan itu adalah sama dengan kepedulikan, indahkan. Yang seharusnya dipakai itu cuekin saja. Nah, cuek itu mengabaikan. Kalau acuhkan itu bukan mengabaikan, tapi malah mempedulikan sebenarnya. Kalau di bagaimana Mbak Amri? Iya, sama Bu Fitri guru apa Bu? Guru dari semua guru yang ada di sini. Satu level di atas mereka. Jadi saya kalau mau suruh daftar hadir mereka itu, saya lewat WA, silakan mengisi daftar hadir yang ada di depan resepsionis. Daftar hadir. Bukan lagi absen Bu. Ya. Betul ya? Dan saya memang tidak pernah menggunakan kata absen. Oh, kan ya. Kalau sekarang ini saya sudah ada mengajar karena gurunya sudah berlebihan di sini. Tahun-tahun kemarin itu masih ngajar. Ya, sebelum jadi Kasubag. Saya bisa mengajar semua. Mulut kalian Ada saksi, banyak saksi kalau saya bisa ngajar. Enggak, tapi saya sebenarnya ngajarnya bahasa Inggris. Tapi kalau kebetulan tahun-tahun kemarin itu yang belum banyak gurunya, itu hanya guru PNS itu baru 3 orang. Itu biasa kepala sekolah minta tolong. Karena saya memang penolong Bu, jadi saya tolong sekolahnya. Sudah menolongnya.
Iya. Basicnya apa? Pendidik SPD, MPD apa? I'm not pendidik, saya dari bahasa Inggris tapi bukan dari keguruan. Sastra. Kebetulan saya sama dengan Ibu sarjana sastra, tapi kurang sarjana humanioranya belum. Soal negara Sebelum master di kesusastraan, insya Allah kalau ada kesempatan rezeki lanjut budaya. Lanjut. Jadi saya kira seperti itu penjelasan saya. Adapun kalau saya keliru, mungkin sudah lama tidak buka dictionary lagi. Tapi itu seingat saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang dibuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan dulu Ibu Fitri. Boleh kita lempar. Selesai di Unhas tahun berapa, Bu? Di UMI Oh, di UMI. Selesai di UMI tahun 2004. 2004. Masih masih dapat internet. 2004 baru. Berarti ketika saya selesai di Unhas S1 tahun 97, belum menikah mungkin mamanya ya. Baru rencana. Baru seperti Miss Fitri sama siapa nih? Yang di belakang? Angga. Oh iya, masih proses ya. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain yang tidak sama dengan Ibu Fitri? Kalau Ibu Fitri tidak setuju, konteksnya di yang saya berikan dengan pemilihan kata acuh. Oh ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya suka kalau ini supaya saya kenal namanya. Ibu siapa? Ibu Nia. Ibu Nia. Ya, silakan Ibu Nia. Terima kasih Bu. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, Dan, pakarnya nih. iya, bukan pakarnya juga. Justru dengan adanya workshop literasi ini, mudah-mudahan bisa menambah lagi pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Untuk kata acuh tadi itu, untuk dalam bahasa atau kamus bahasa Indonesia itu artinya peduli atau mengindahkan. Jadi kurang tepat mungkin kalau kita menggunakan bahasa kata acuh dalam konteks kalimat itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ibu Nia ya. Baik, terima kasih Ibu Nia. Tapi ini terlepas dari benarnya sesuai dengan kaidah. Jujur Kina, sesuai dengan konteks kalimat tadi, siapa yang sering menggunakan kata acuh? Jujur Ki. Betul, acuh kami Pak Hasbi. Itu tuh yang kita pakai toh. Jadi seperti yang Ibu Fitri dan Ibu Nia bilang, dalam KBBI mulai dari edisi pertama sampai sekarang edisi kelima, acuh berarti peduli. Peduli atau mengindahkan. Jadi dalam konteks kalimat acuh kami Pak Mulyanto oleh Ibu Dahliana tidak tepat. Kalau yang mengerti bahasa ketawa, kok katanya acuhkan? Tapi maksudnya cueki. Kalau acuh tak acuh berarti cuek. Tapi kalau acuhkan berarti pedulikan. Nah, sering sekali digunakan ini, dan ketika saya melintas ibu guru, bapak guru, apalagi kalau guru bahasa ya, apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, acuhkan mide, tapi maksudnya cuek mide. Kontras dengan maknanya. Sama tinggalnya absen. Kalau dalam lingkungan pendidikan seperti itu wajar kalau rapor siswanya merah literasinya. Terutama literasi kebahasaan. Belum lagi Bapak Ibu, kalau kami ditugasi, karena kami di Balai Bahasa Provinsi Selatan, terutama yang di bahasa, itu tugasnya membina. Kalau membina kan orangnya, pembinaan bahasa Indonesia. Ada juga penyuntingan. Kami diminta menyunting karya tulisnya para guru. Luar biasa kami keringatan. Kenapa? Satu kalimat, satu paragraf. Belum lagi penulisan katanya yang seharusnya kata depan diperlakukan seperti awalan. Ya, misalnya kata depan parah sekali kalau masih awalan dengan kata depan tidak bisa dibedakan. Ada yang seharusnya dipisah, ada yang dirangkai, disambung. Tapi dalam karya tulis ilmiah, namanya karya tulis ilmiah itu harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam segala konteks kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar?
Ada yang bisa memberikan respons? Apakah kita selalu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Tidak selalu. Yang mengatakan tidak selalu, yang bapak-bapak dulu. Kan dari tadi ini yang bersuara cenderung ini calonnya Miss Fatimah. Mister Terangga, ya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Arga. Saya guru teknik sepeda motor atau TSM. Kenapa saya bilang tidak selamanya baku? Karena saya pernah belajar kepada seorang guru juga ketika saya juga suka puisi Bu, sastra, kebetulan tidak teknik. Ketika saya membuat suatu tulisan maupun puisi, ada yang berkata bilang, utarakan sebuah rasamu, jangan terpaku kepada kosakata, jangan terlalu baku, kata-katanya di situ dulu. Terima kasih. Ya, utarakan semua utarakan semua rasamu. Jangan terpaku pada kosakata. Jadi dalam konteks apa? Tidak perlu berbahasa. Sebuah tulisan puisi. Sebuah tulisan atau puisi untuk rasa. Baik, terima kasih. Iya, silakan Pak Muslimin. Ya, terima kasih. Kalau saya cenderung itu tidak sepakat, Bu. Tidak sepakat. Jadi kalau saya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita biasakan. Karena atmosfer itu kita biasakan, karena supaya pembelajaran kita, ketika kita bertutur kata dengan baik, tentu ada pengaruhnya dalam hubungan kita sesama manusia. Seperti tadi, kita kembali mungkin Bu tentang kata-kata acuh. Kalau di acuh ini kan sudah dipengaruhi oleh bahasa Mandar, Bu. Kalau bahasa acuh ini kan sudah dipengaruhi bahasa Mandar. Acuh tongan, nah misalnya. Iya. Jadi saya kembali. Enggak, saya kembali tadi. Ini kan pertanyaannya Ibu tadi, apakah kita apa kita selalu berbahasa Indonesia baik dan benar? Kalau saya harus selalu berbahasa Indonesia baik dan benar. Kenapa harus selalu berbahasa baik dan benar? Karena kita itu mendisiplinkan diri kita untuk selalu bertutur kata dengan baik dan benar. Yang kedua, supaya kita itu terjadi hubungan, tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi banyak memang poin-poin penting Bu. Intinya harus kita berbahasa baik dan benar. Harus dibiasakan, harus dibiasakan. Saya kurang sepakat. Baik, terima kasih Pak Muslimin, kurang sepakat dengan jawabannya Pak Angga. Kalau Pak Angga setuju, Pak Angga mengatakan tidak selamanya harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Pak Muslimin harus selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segala keadaan. Siapa yang sepakat dengan pendapatnya Pak Muslimin? Berarti semua sepakat dengan Pak Angga. Oh ya, ini Pak Amri. Mohon izin, terima kasih. Kalau saya tidak setuju bahwa dalam setiap momen itu kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita itu di Indonesia terdiri dari beberapa suku dan bahasa. Jadi sehingga bahasa daerah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi ketika seorang misalnya saya berbahasa Indonesia, terus keluarga saya itu bahasa daerah, sama ya Pak Dik. Terpaksa saya bilang memang Kak Jangko di situ. Jadi justru apa ya Bu ya? Kita sebagai warga Indonesia yang baik tetap harus melestarikan bahasa daerah. Jadi ketika jujur sekarang kita sebagai warga Indonesia, kita sudah mulai kekurangan bahasa daerah kita dengan banyaknya bahasa-bahasa yang masuk. Jadi terkadang ada bahasa, contoh lah misalnya Bu, setahu saya dulu itu baku itu bahasa Sulawesi. Ada yang baku pukul, baku tembak. Nah sekarang sering saya dengar di berita itu baku lempar. Ya, jadi saya bilang ini kata baku, apakah sudah baku atau tidak? Nah, karena itu yang sabar. Nah, jadi
apalagi ada istilah kata serapan. Jadi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang baik. Jadi saya rasa ketika kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau menurut saya tidak setuju. Tapi dalam konteks kita sebagai warga negara yang baik, kita harus betul-betul bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Selama ini ketika saya jujur, ketika saya menulis bahasa Indonesia, terus saya translate ke bahasa Inggrisnya tidak pernah bagus dan ya beda kalau dari bahasa Inggris kita translate ke bahasa Indonesia, itu tulisannya baku. Jadi secara konteks warga Indonesia yang baik, kita harus. Tapi sebagai warga Indonesia yang melestarikan bahasa daerah, saya tidak setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pri. Ya, Pak Supri. Ya, Pak Supri ngajar bahasa. Pak Amri ngajar apa Pak? Produktif nih. Kalau Pak Supri? saya dari sejarah, Bu. Oh, sejarah. Silakan Pak Supri. Sepakat dengan Pak Muslimin, dengan Pak Angga dan Pak Amri atau bagaimana? Saya sepakat dengan Pak Amri dan Pak Arga bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari tidak harus selalu menggunakan bahasa yang baku dan sesuai baik dan benar, karena kita juga harus melihat situasi dan kondisi siapa yang kita temani bicara. Tidak mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada nenek saya yang kebetulan orang Pindrang yang tidak bisa bahasa Indonesia ke dia. Jadi tidak akan ada titik temu komunikasi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara orang yang mau saya temani bicara itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Apakah lawan atau teman bicara kita ini bisa kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak. Makanya ada yang dikatakan sebagai diskresi. Jadi tidak harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, karena kita juga harus melihat konteks dari suasana yang kita alami. Dan kita juga perlu pahami bahwa tidak semua orang punya pendidikan yang setara dengan kita. Jadi penggunaan bahasa itu biasanya karena tingkat pendidikan seseorang. Sementara kita tahu bahwa angka putus sekolah, angka anak tidak sekolah di Pulau Sulawesi itu masih sangat tinggi. Jadi pada dasarnya bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya tidak mesti selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri. Sudah 3 yang tidak setuju, 3 lawan 1. Izin. Konteks pertanyaannya tadi apa? Apakah bahasa Indonesia apakah kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar? Apakah kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam segala keadaan? Sudah tadi 3 sepakat dengan 3 pejantan ini atau 1 pejantan ini? Oh ya, silakan kalau tidak sepakat supaya berimbang. Oh ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Haslawati, guru saya mengajar matematika. Dari pertanyaan Ibu yang telah disampaikan bahwa saya lebih cenderung ke pendapat Pak Muslimin bahwa seharusnya itu sebagai warga negara yang baik kita memang seharusnya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam pengertian saya itu bahasa yang baik dan benar itu tidak harus baku. Yang penting kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam situasi dan kondisi apapun yang bisa dimengerti oleh suatu lingkungan masyarakat atau dalam suatu wilayah tertentu. Jadi tidak harus baku. Meskipun dalam kebahasaan itu ada istilah baku, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu barangkali tidak harus baku. Jadi mohon juga penjelasannya apakah memang seperti itu atau bagaimana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ibu Halawati ya? Haslawati. Panggilnya siapa Bu? Ibu Hasla. Ibu Hasla, iya. Ya, terima kasih Bu Hasla. Jadi kalau menurut Ibu Hasla, kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar walaupun tidak baku. Iya. Ya. Masih ada yang sepakat dengan Ibu Hasla supaya seimbangi dengan sepakat dengan Pak Muslimin. Oh ya, silakan. Ibu Hasla tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dengan Bapak siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Reski. Pak Reski. Ya, Pak Reski. Guru Bahasa Indonesia. Ya. Tangkis nih guru bahasa Indonesia. Oke, Ya. saya langsung saja pada intinya, Ibu. Sebetulnya di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu, saya sangat setuju. Karena kenapa? Di dalam kita belajar bahasa Indonesia, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita sadari bagaimana kondisi daerah kita masing-masing. Semua orang itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi semuanya dipengaruhi oleh daerahnya dengan kata lain atau dialek. Seperti dialeknya orang Pinrang dengan orang Polman itu beda, tapi sama-sama menggunakan bahasa Indonesia dan semuanya paham tentang apa yang dikatakan orang Pinrang dan dimengerti juga apa yang dikatakan oleh orang Polman. Nah, terhubung lagi kalau kita masuk ke dalam ranah antara orang dewasa dengan orang tua dengan orang dewasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya rasa kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian kita menggunakan bahasa daerah untuk kepada orang tua yang tidak paham dengan bahasa Indonesia. Begitu. Jadi saya sepakat tadi dengan pendapat Pak Muslimin sama Ibu Aslawati. Sama Ibu Aslawati. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa 3 lawan 3 ini. Yang belum sempat menjawab, saya kira semua sudah punya jawaban, tapi tidak sempat. Yang sepakat dengan kiri semuanya? Yang sepakat dengan tim kiri siapa? Yang sepakat dengan Pak Muslimin, Ibu Aslawati dan Pak Reski. Berarti semuanya sepakat dengan Pak Amri, Pak Supri sama Pak Angga. Coba angkat tangan yang sepakat dengan Pak Amri, Pak Supri sama Pak Angga. Yang sepakat jawabannya dengan Pak Amri, Pak Angga sama Pak Supri. Baik, silakan turunkan tangan. Ya, terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, kapan dikatakan sebuah bahasa benar? Apabila sesuai dengan kaidah. Kapan sebuah bahasa dikatakan baik? Apabila sesuai dengan konteks. Jadi kaidah dan konteks. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, sebuah kalimat harus mempunyai subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, keterangan, atau subjek, predikat, pelengkap, atau semua lengkap. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Itu sesuai dengan kaidah, benar. Kalau konteks secara pragmatis dipahami atau tidak? Sesuai dengan kondisi apa tidak? Nah, untuk lebih memperlihatkan, jadi indikatornya benar sesuai dengan kaidah ya. Baik sesuai dengan konteks di mana kita berada. Misalnya Pak Mulyanto. Pak Mulyanto seorang pemilik toko komputer. Tokonya besar. Saya datang bertanya, kebetulan pemiliknya sendiri yang belajar di situ. Saya bertanya, mau menaikkan sebuah harga komputer. Saya menggunakan bahasa yang benar. Pak Mulyanto, saya Ibu Asma. Apakah saya boleh bertanya, berapa harga komputer Bapak satu buah? Benar toh? Kalau sedang kaidah. Apakah baik? Bagaimana kesannya Pak Mulyanto ketika saya datang belum dikenal? Selamat siang Pak Mulyanto, apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh bertanya Bapak, berapa kira-kira harga komputer Bapak satu buah? Kira-kira bagaimana kesannya Bapak Pak Mulyanto ketika saya datang di situ? Dengan misalnya Ibu Nana, Pak Mul, berapa ini harga nota komputernya satu buah? Yang mana lebih berterima? Saya atau Bu Nana? Pasti Bu Nana lagi. Ya, kalau dilihat dari penyampaiannya, saya lebih memeluk Ibu Asma ya. Iya. Karena kalimatnya itu menarik. Jadi kita sebagai pemilik toko itu tentu akan merespon hal-hal yang baik. Terus terang dari segi rasa, kita sudah saling kenal nih. Iya, iya. Di sini, saya di sini.
juga dengan ibu di sini. Sama-sama guru lah, atau janganlah saya, misalnya Bunia datang toh. Selamat siang Pak Mulyanto, bolehkah saya masuk? Pak Mulyanto, apakah saya boleh bertanya? Berapa harga komputer Bapak sebulan? Terus Bunia datang, hai Pak Mul, berapa ini harga komputer tak 1 2 Pak? Yang mana yang berterima? Oh ya, karena saya apa ya? Kalau dari Bu Daliana tadi agak to the point ceritanya Bu ya. Jadi saya lebih terima Ibu Daliana. Iya, Bu Nana ya. Luar biasa. Yang lain, contoh begini. Kalau ini contoh pertama ya. Jadi lebih berterima dengan Ibu Nia, Ibu Nana. Terus kita main drama. Perannya sebagai nenek tua di pasar. Ibu Nana sebagai nenek tua di pasar. Jadi seakan-akan Ibu Nana itu berusia 75 tahun, tapi masih kuat fisiknya. Saya datangnya, Ibu boleh Ibu Nana di pasar menjual sayur kangkung. Saya tanya, Ibu bolehkah saya bertanya berapa harga sayur kangkung Ibu? 1 ikat, apakah 500 rupiah? Bolehkah saya menawarnya 200.000 per ikat, Ibu? Tentu saja tidak. Kira-kira bagaimana ketika saya menggunakan itu kan bahasa yang baik, yang benar. Karena saya menggunakan ada kalimat tanyanya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Balas dari bahasa mana? Bagaimana ketika saya bertanya seperti itu? Bagi Ibu Nana sudah sebagai ini, bagaimana meresponsnya? Kalau konteksnya tadi orang tua yang biasanya pemikirannya lambat, kalau kita bertanya dengan bahasa baku seperti itu, maka yang ditangkap adalah kata pertamanya. Otomatis dia lambat merespon. Responsnya lambat. Beda kalau bahasa yang sehari-hari yang familiar dengan dia. Berapa harga kangkungnya? Pasti responnya cepat. Kalau terlalu panjang dan berintonasi kata-katanya lengkap seperti sesuai dengan kaidah, untuk orang tua yang 50 yang sudah tua, maka saya rasa responsnya akan lambat seperti itu. Paling mungkin dia bilang nenek-nenek jadi siapakah ini? Lain-lain sekali. Permisi Ibu, apakah saya boleh bertanya berapa harga kangkung Ibu? 1 ikat 500. Apakah boleh saya menawar dari harga 500 menjadi 200 rupiah? Benar, tapi tidak baik. Benar, makanya indikatornya benar itu sesuai dengan kaidah. Baik sesuai dengan konteks di mana kita berada. Kalau menghadapi nenek-nenek di pasar, Bapak Ibu menggunakan kaidah bahasa yang benar, nanti dipikir ini siapakah? Kok lain-lain? Malah anak saya ya, kan anak saya yang kedua itu lahir di Papua. Dia mengikuti dialek Papua. Jadi kalau mau tanya, Mama ke? Saya sudah mengerti, karena konteksnya. Maksudnya, Mama, kalau bahasa yang baik yang benar, Mama mau kemana? Tapi coba bilang, Mama mau ke? Mama dari? Itu orang Papua begitu. Saya mau pergi beli sapu. Samopi saya pergi beli sapu. Sapi beli sapu. Ya, begitu orang Papua sudah saling memahami. Tapi itu baik, karena kami saling memahami. Sapi beli sapu. Tapi tidak benar. Jadi ketika saya pertama tiba di Papua itu, saya tinggal di rumah sepupu. Torang mau pi pasar, torang mau pi pasar. Tomo pi pasar, sapi beli sapu. Aduh, apa maksudnya ini? Torang mau pi pasar, sapi beli sapu. Maksudnya kami mau pergi ke pasar, saya mau pergi beli sapu. Tapi kami saling memahami ketika seiring berjalannya waktu. Itu bahasa yang baik. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau baik dalam konteksnya berterima atau tidak, sesuai dengan konteks atau tidak. Kalau benar sesuai dengan kaidah. Nah, kapan bahasa harus baik dan benar? Dalam suasana formal, terutama dalam karya tulis ilmiah. Tidak boleh, haram hukumnya tidak baik dan benar. Konteksnya bahasa tulis dalam karya tulis ilmiah. Kaidahnya harus benar sesuai dengan kaidah, baik ejaannya, baik diksi atau pilihan katanya, baik penyusunan kalimatnya, baik penyusunan paragrafnya. Seperti itu. Jadi bagaimana Pak Muslimin?
Sepakat Ki dengan yang saya jelaskan atau belum berterima? Terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Ini jadi dengan diskusi seperti ini akan semakin memperluas wawasan kita tentang literasi kebahasaan. Belum literasi itu, kalau literasi itu seperti nama saya tadi, kalau dari segi kata asma buah sampai, kalau kita sudah olah, jadi kalau literasi itu harus berpikir kritis, tidak berdasarkan teks. Jadi kalau ada soal, ada wacana, ada teks, kemudian ada tes. Dalam soal, jawaban tidak ada pada tes. Itu baru membaca, mampu memahami, belum bisa mengolah. Belum bisa mengolah informasi. Nah, sekarang saya mau tanya, pengembangan literasi. Apa sih itu literasi? Jangan sampai kita sudah menguatkan, mau mengembangkan, sementara kata literasi itu sendiri belum kita pahami dengan baik. Ada yang bisa memberikan pendapat, pemahaman Bapak Ibu tentang literasi? Ada yang bisa memberikan